Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi azmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan segala aktivitas dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dialah sebagai seorang pendobrak moral manusia, melalui jeripayanya lah, pengorbanannya lah, dan perjuangannya lah, kita dapat terbebas dari kekufuran, kejahiliaan, dan kehinaan. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan untuk keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Atas jeripayah mereka lah dan keikhlasan mereka lah cahaya Islam dapat terbit di belahan timur bumi ini. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Hafni Laila Siregar, SAGMA, dan yang saya sayangi para teman-teman sekalian dan juga para pendengar yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah saya yang berjudul Korupsi dalam Tinjauan Islam. Mudah-mudahan hari demi hari Allah semakin memberikan keberkahan untuk kita semua dan bangsa kita ini. Hari-hari ini kita sering mendengarkan bagaimana ramainya Indonesia dengan berbagai macam kekasusannya yang paling dominan, yaitu adalah korupsi. Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fikih jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia, serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atas perbuatannya itu dianggap haram atau dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum, baik dikenakan di dunia maupun di akhirat kelak. Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut al-ghulul atau mencuri. Ghanimah atau harta rampasan perang, atau menyembunyikan sebahagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Meskipun yang diambil sesuatu yang nilainya relatif kecil, bahkan hanya seutas benang dan jarum. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak. Pada hari kiamat, orang itu akan memikul terhadap barang yang diambil secara tidak sah. Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum binakum bil batil wa tadlu biha illal hukami lil taqulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan atau perbuatan dosa padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dalam ayat tersebut juga tertulis larangan mengambil harta orang lain yang didapat dengan cara batil, seperti menipu, mencuri, juga korupsi. Harta yang didapat dari hasil korupsi juga bisa diartikan menjadi harta kekayaan yang didapat dengan cara riba, sebab kedua cara ini sama-sama terbentuk ilegal. Jika memakannya
harta yang diperoleh secara riba itu diharamkan seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lattaqurur riba adha'afam afwatau wa taqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat keberuntungan. Perbuatan korupsi dalam pandangan agama sangatlah tidak dibenarkan, karena hal itu menyangkut rezeki halal yang harus mereka makan. Jika korupsi, makanan yang mereka peroleh bukan dari rezeki yang halal. Akibatnya, secuil makanan yang haram akan mengendap di perut seseorang. Ia akan tumbuh bersama daging dan darah, tubuh manusia maupun tubuh berkembangnya dan haram. Maka nerakalah yang paling layak untuknya. Bayangkan jika uang haram tersebut lalu dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri mereka. Ancaman bagi pemakan harta yang haram berat, bukan hanya azab di akhirat nanti, namun juga azab atau siksaan tersebut ada yang langsung didampak di dunia. Misalnya, pelaku korupsi tidak pernah bahagia padahal hartanya banyak karena jabatan yang diperoleh dengan cara suap menyuap, maka jabatan itu tidak berkah atau jabatan itu meningkatkan mereka jauh dari Tuhannya. Saat ini banyak dari kita melihat di sekeliling kita bagaimana kehidupan pejabat yang kita tahu memang korupsi. Sangat-sangat sayang, kehidupan dan rumah tangga sering kacau, ribut, hingga perceraian, tak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Bahkan anak-anak mereka mendekati pergaulan bebas sehingga masa depan mereka curam dan hancur. Untuk itu, kuatkanlah rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebabkan kita terjauh dari perbuatan yang maksiat. Marilah kita menjadi pribadi yang berlatih untuk tidak korupsi, mulai dari hal-hal yang kecil, maka nanti kejujuran ini akan berdampak kepada hal-hal yang lebih tinggi atau lebih besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah yang singkat ini. Adapun kebenaran dari ceramah ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adapun kesalahan dari ceramah ini itu datangnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.